Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana inna ilman warzuqna taqwa. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan kita tentang falsafah hidup dari Buya Hamka. Dan pada malam hari ini kita sampai kepada subbab yang ke-8 dari bab 1 tentang hidup. Nah, dan ini alhamdulillah pertemuan yang ke-9. Sebelumnya kita telah membahas tentang hidup ini mengenai akal untuk manusia, kemudian menyusun kerja, akal, alamat, timbangan orang berakal, memperhalus akal, tanda orang berakal, dan yang ke-8 kali ini adalah guna akal. Di sini Buya Hamka mengungkapkan bahwa akallah bahan untuk berpaham. Dialah hulu hikmat. Lantaran akallah datangnya taklif perintah agama. Dalam agama barulah sah perintah dipikul bila seseorang itu ada berakal. Tidaklah terpikul agama kepada orang gila dan anak-anak. Artinya bahwa agama itu baru ditetapkan bila seseorang itu berakal. Kalau dia tidak berakal, tidak berlaku perintah agama sebenarnya. Untuk mencapai bahagia dunia dan agama ialah dengan melalui jembatan akal. Dengan akal meningkat tangga majelis Tuhan dan akal diatur rahasia pendirian alam. Diberikannya kepada hambanya seorang satu. Seorang itu satu. Kalau mereka pandai menggunakannya, bergunalah mereka di waktu hidup sampaikan mati. Jadi dia akal diberi kepada manusia orang satu, dan bila dia bisa menggunakannya dengan baik, maka bergunalah dia sampai mati. Dengan akal membongkar rahasia yang tersembunyi, dengan akal terbuka hijab yang tertutup. Maka datanglah, jadi ini ada satu kisah, maka datanglah seorang laki-laki dari persukuan Bani Majasi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, bukankah hamba ini seorang yang terutama di dalam kaumku? Jadi dia datang, dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hamba ini seorang yang terutama di dalam kaum? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, in kana laka aqlu falaka fadl, wa in kana laku khulqun falaka muruwah, wa in kana laka malum falaka hasab, wa in kana laka tuko falaka din. Yang artinya jika ada engkau berakal, maka utamalah engkau. Jika ada engkau bersopan, maka budimanlah engkau. Jika ada engkau berharta, maka bergengsilah engkau. Dan jika ada engkau takwa, maka beragamalah. Jadi kata rawi, pernahlah Jibril datang kepada Nabi Adam. Lalu disuruh pilih di antara ketiga perkara. Lalu Adam bertanya, manakah yang tiga perkara itu? Jadi cerita lain dari yang di atas tadi. Yang di atas tadi dikemukakan, jadi seseorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, bahwa dia katakan bahwa dia orang yang utama. Kata Rasulullah, kalau engkau berakal, maka utamalah engkau. Jika engkau bersopan, maka budimanlah engkau. Jika engkau berharta maka bergengsilah engkau. Dan jika engkau takwa, maka beragama. Lalu ada kisah lain, kata rawi, bahwa pernah Jibril datang kepada Nabi Adam. Lalu disuruh pilih di antara tiga perkara. Mana tiga perkara itu? Jibril menjawab, pertama akal, yang kedua malu, yang ketiga agama. Lalu Nabi Adam memilih akal. Berkatalah Jibril kepada malu dan agama, pulanglah engkau keduanya, karena telah dipilihnya akal. Lalu keduanya menjawab, maksudnya malu dan agama itu menjawab, disuruh pulang atau tidak, kalau akal telah dipilihnya, maka tidaklah dapat kami kedua meninggalkannya. Sebab kami berdua ini adalah pengiring akal. Jadi kalau misalnya dia pilih akal,
maka malu dan agama itu akan ikut. Nah, jadi dia disuruh pulang, tidak bisa pulang, kecuali yang dipilih, misalnya malu dipilih, maka akal dan agama bisa pulang. Kalau sudah akal, dia pengikut katanya. Nah, menurut riwayat Anas, pernah dipuji-puji seorang sahabat. Jadi pernah dipuji-puji seorang sahabat di depan Rasulullah. Dipujinya ibadatnya, dipujinya perangainya, dipuji keimanannya, adab dan sopannya. Tetapi Rasulullah tidak memperdulikan puji-pujian itu. Lalu beliau bertanya, bagaimanakah akalnya? Lalu tanya mereka, bagaimanakah ya Rasulullah? Kami sebut segala macam kelebihannya, tetapi Rasulullah tanyai juga akalnya. Jadi sudah disebut banyak kebaikannya. Rasulullah nanya, akalnya gimana katanya? Loh, kok ditanya juga akalnya? Kami kan sudah sebut berbagai kebaikannya, kata saya. Lalu dijawab Rasulullah, Innal ahmaqal abida yusibu bijahlihi a'zamu mimpujuril fajir pujuril fajiri wa innama yartafi'un nasu fi darajatil zulfu mir rabbihim ala qadri uqulihim. Nah, artinya sesungguhnya orang yang ahmak, bodoh itu. Innal ahmak. Ahmak artinya bodoh. Tetapi rajin beribadat telah tertimpa bahaya lantaran bodoh. Lebih besar dari ada bahaya yang menimpa lantaran kejahatan orang yang durjana. Yang mengangkat manusia kepada derajat dekat kepada Tuhan ialah menurut kadar akal mereka semua. Jadi kalaupun dia orang bodoh beribadat itu rajin dia beribadat, tertimpa bahaya dia lantaran bodoh. Makanya dia orang itu eh, dekat kepada Tuhan itu tergantung kepada akalnya. Maka pada diri manusia itu terdapat tiga kekuatan. Kekuatan akal, kekuatan amarah, dan kekuatan syahwat. Seperti apa tiga kekuatan itu? Yang pertama, kekuatan akal membawa orang kepada hakikat. Menjauhkan daripada yang batil, tunduk kepada hukum, menerima perintah, dan menjauhi larangan. Tampak olehnya yang baik, lalu diikutinya. Kelihatan olehnya yang buruk, lalu dijauhinya. Itu kekuatan akal. Lalu yang kedua ada kekuatan marah. Itulah yang menyuruh menangkis dan bertahan. Mengajak mencapai kekuasaan dan kemenangan. Dan kadang-kadang menyuruh bangga, sombong, dan takbur. Itu kekuatan marah namanya. Yang ketiga ada kekuatan syahwat. Yang mengajak melepas kehendak hati, mencapai kelezatan. Menyuruh lalai, menyuruh lengah, sehingga lupa memikirkan akibat. Itu kekuatan syahwat. Jadi ada tiga kekuatan. Nah, di bagian akhir di sini Bu Yamka mengungkapkan bahwa Dr. M. Amir, ahli ilmu jiwa yang terkenal berkata di salah satu kauserinya, bahwasanya perasaan, syahwat dan kemarahan dan hawa nafsu adalah laksana kuda yang berlari. Dan akal laksana kusir yang memegang kekangnya. Jadi Dr. M. Amir ini ahli ilmu jiwa mengungkapkan bahwasanya syahwat, kemaluan, dan hawa nafsu itu adalah laksana kuda yang berlari. Lalu akal itulah yang memegang kekangnya, yang jadi kusirnya itu ya, si akal tadi. Kalau dia tidak berakal, maka syahwat, kemarahan, hawa nafsu itu tidak ada kendalinya. Nah, disitulah gunanya akal, dan itulah gunanya akal untuk menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang, dan ukuran seseorang itu adalah tergantung kepada akalnya. Dan lebih jauh lagi bahwa hukum agama baru berlaku bagi seseorang kalau dia memiliki akal. Dan tidak berlaku, artinya tidak berlaku agama bagi dia kalau dia tidak memiliki akal. Demikianlah penutup dari bab satu ini yang ditutup dengan apa itu guna akal keseluruhan. Dan dengan demikian kita sudah menyelesaikan satu bab dari buku Filsafat Hidup Bangsa.
Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran darinya dan bisa kita amalkan dan kita eh, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.